Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas izinnya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-An'am. Pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat 141 sampai 145. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 141 sampai 145. Dan kebetulan pada malam hari ini biasanya kalau Jumat malam Ustadz kita dari Singapura yaitu Ustadz Safi Soleh, tapi karena beliau kurang sehat, suaranya kurang begitu keluar, maka beliau berhalangan pada hari ini atau pada malam ini untuk membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran, tapi boleh insya Allah hadir. Kita doakan nanti juga semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kesehatannya seperti sedia kala. Untuk itu mari kita masuk ke screen dan sama-sama membaca surat 6, surat Al-An'am ayat 141 sampai 145. Kalau malam ini kita baca 141 sampai 145 berarti tinggal 20 ayat lagi. Karena surat Al-An'am ini sampai ayat 165. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والنخل والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو
مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثمانية أزواج من الضأن ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه. قل لا أجد بما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إلا أن يكون ميتة أو مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به. فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن
inna rabbaka ghafurur rahim. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim barik wa barik ila Rasulillah alihi ala Rasulillah wa wa alihi alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Terima kasih banyak jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama semuanya, nama-nama Bapak Ibu di hadapan majelis para malaikat bersama dengan orang-orang tua masing-masing. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa setiap orang yang baca ayat-ayat Allah, Allah menyebutkan namanya bersama dengan orang tuanya, Fulan bin Fulan, di hadapan majelis para malaikat. Semoga dengan Allah menyebut nama kita terdaftar di dalam kitab Allah SWT di Lauhul Mahfuz sebagai catatan yang terbaik untuk nanti kita dapatkan pada saat kita kembali kepadanya. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Surat Al-An'am adalah surat yang bernomor urut 6. Al-An'am secara bahasa artinya binatang atau hewan ternak. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Jadi 165 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 145. Terakhir kita sampai di ayat 140 ya. Jadi terakhir kita sampai di 140, makanya kita review, kita ringkaskan dari ayat 140 supaya pembahasannya berkelanjutan. Di ayat 140 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Kita sudah bahas ini bahwa orang-orang yang jiwanya rusak, ada yang benar-benar sampai pada tingkat bahkan anak yang seharusnya menjadi buah hati, belahan jiwa, itu mereka tanpa merasa bersalah membunuhnya. Dan kita sudah terangkan ini. Pada zaman Nabi sudah tercatat, terutama anak-anak perempuan, mereka bahkan ada yang dikubur hidup-hidup karena mereka merasa malu punya anak perempuan. Sekarang juga jemaah sekalian banyak orang yang merasa malu punya anak karena mungkin hubungan mereka tidak sah sebelumnya, sehingga kemudian mereka menggugurkan anak-anak mereka. Kata menggugurkan itu bahasa halus, aslinya juga membunuh. Qatalu auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka, dan itu adalah kebodohan, safaham. Dan itu tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan, bighairi ilm. Wa harramu ma razaqahumullahu, dan mereka gampang sekali mengharamkan rezeki Allah. Makanya jemaah sekalian, kita di majelis kita ini, kita kalau ditanya tidak gampang mengharamkan sesuatu. Karena ayat ini salah satu bentuk kebodohan itu adalah terlalu gampang mengharamkan sesuatu. Harramu ma razaqahumullahu, apa yang Allah rezekikan kepada mereka, dan pengharaman mereka itu bukan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan nas, bukan berdasarkan teks tekstual, bukan berdasarkan dalil atau hujah yang sahih, tetapi iftiraan, hanya diada-adakan saja. Iftiraan ala Allah, atas nama Allah. Ini yang membuat ini yang membuat agama terkadang mengalami kekacauan, akhirnya kemudian melemah secara ke dalam karena berhadapan-hadapan satu kelompok dengan kelompok lain
Karena begitu gampangnya biasanya kita mengharamkan. Misalnya ada orang yang tahlilan, kita katakan haram karena tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Boleh saja kita tidak setuju tahlilan, tapi tidak perlu mengharamkan karena itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Al-Quran juga. Bahwa tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada juga dalam Al-Quran bahwa 3 hari, 7 hari, 40 hari bikin tahlilan di rumahnya, kalau meninggal, ya benar tidak ada, tapi tidak ada juga ayat atau hadis mengatakan bahwa itu adalah haram. Ya. Jadi dengan demikian harusnya kita membiasakan berbeda pendapat tanpa harus saling mengharapkan. Al-Quran sudah memberikan cara untuk berbeda pendapat, yaitu lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kita berbeda pendapat, ya kami beramal berdasarkan amal yang kami yakini kebenarannya, dan kalian pun juga beramal berdasarkan amal yang kalian yakini kebenarannya. Itu lana amaluna walakum amalukum, itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran, dan itu untuk kita orang Islam ke dalam. Kalau orang luar, maksudnya berbeda agama, itu jelas dalam surat Al-Kafirun, lakum din, karena itu menggunakan kata din, bukan amal, din. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau perbedaan agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Konfutsu, Nasrani, Protestan, ya kita persilakan beragama sesuai dengan agama mereka. Kami juga, kita juga orang Islam, ya beragama berdasarkan agama Islam kita. Itu lakum dinukum waliyadin. Jadi Al-Quran lengkap sekali. Pada dalu wa makanu muhtadin. Allah mengatakan orang seperti itu tersesat. Ini yang mengatakan tersesat bukan saya, bukan kita. Al-Quran. Orang yang gampang mengharamkan sesuatu itu adalah dalu, tersesat. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak dapatkan petunjuk lagi. Kenapa? Karena mereka lebih gampang mengikuti yang diada-adakan daripada yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Ya tidak mengharamkan sesuatu yang mereka haramkan. Itu yang ada. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 141. Jadi kalau sebelumnya berbicara tentang jenis hewan-hewan, dan nanti juga akan berbicara lagi ke sana, tapi sekarang berbicara juga tentang jenis buah-buahan. Ya, ini adalah yang kita lihat adalah buah delima. Ya. Ingat jemaah sekalian, dalam Al-Quran kata buah delima ada ya. Jadi Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran ada kurma, an-nakhl, kemudian di dalam Al-Quran juga ada zaitun, ada tin, dan ada delima yaitu rumman. Ya. Wa huwa alladhi ansya'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Dan dialah Allah yang ansya'ah, yang berinisiatif, yang berkehendak untuk menjadikan, menciptakan, mengadakan. Kata-kata ansya itu menghendaki keberadaannya. Karena sesuatu itu tidak ada, tadinya tidak ada. Ingat, kita harus pegang baik-baik bahwa satu-satunya yang ada hanyalah Allah. Sebelum yang lain ada. Jadi tadinya Allah itu cuma satu-satunya yang ada. Makanya Allah itulah yang disebut dengan baqa, qadim, lama. Dia sudah ada sejak sebelum yang lain ada, namanya qadim. Dan baqa akan selama-lamanya ada. Sedangkan yang lain ini kan namanya hudus atau hadits, baru. Apa artinya baru? Pernah tidak ada. Dan dia fana, dia hakikatnya tidak ada. Jadi sifat daripada makhluk itu adalah baru, namanya hudus. Hudus itu lawannya qadim. Ya. Kalau qadim itu lama, artinya tidak pernah, tidak ada. Kata lama itu artinya sebelum yang lain ada, dia memang sudah ada. Namanya qadim. Sedangkan yang namanya hudus atau hadis itu kan kata-kata, karena kata-kata itu belakangan diucapkan. Coba lihat, kalau kita berkata-kata itu diucapkan. Tadinya tidak ada. Nah, yang namanya hudus itu, hadis itu adalah sesuatu yang baru. Apa artinya baru di sini? Jangan bayangkan mobil baru saja, jangan bayangkan rumah baru saja, bukan. Kata baru di sini artinya pernah tidak ada. Yang namanya baru itu pernah tidak ada, lalu kemudian diadakan. Karena pernah tidak ada, maka sudah ada yang mendahulunya. Apa yang mendahulunya? Sesuatu yang qadim, yang kudum itu tadi. Ya, jadi sesuatu yang qadim itu mendahului yang hudus. Nah, gitu. Nah, segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah hudus. Dan hanya Allah satu-satunya yang qadim.
kan itu ada di dalam, biasa kalau kita belajar sifat 20 kan ada itu. Wujud kidamnya, kudum kidam, saya disebut dengan kidam, wujud kidam baka, ya. Qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya. Jadi wahuwaladzi dia yang menghendaki, kata dia di sini dia seorang, maksudnya tidak ada yang lain. Jadi kata-kata dia di sini tidak ada yang mendahulunya, jadi dialah yang kidam, ya. Dialah yang qadim, huwa itu dialah yang ada. Sedangkan yang lain itu adalah ansya, dia kehendaki. Jadi keberadaannya tergantung kehendak Tuhan. Ansya itu kan dia kehendaki. Seperti kalau kita mengucapkan kata-kata insya Allah kan begitu. Dialah ansya yang menghendaki agar sesuatu itu ada. Kenapa dia bisa menghendaki? Karena dia ada. Maka ketika dia menghendaki, dia akan menjadi ada juga. Kehendaknya dia kan ada. Kehendaknya dia itu ada bersama dengan keberadaannya dia. Jadi ilmunya, kehendaknya, wujudnya itu adalah ada, tak terpisahkan dengan keberadaannya dia. Dan dia bukan bagian daripada dia. Dia adalah inherent dalam kata dia. Jadi wahuwaladzi ansya, dialah yang menghendaki. Karena kehendak itu ada, maka semua yang dikehendaki pasti bisa ada. Ya, jannatin, taman-taman. Jannatin itu adalah taman-taman, kebun-kebun, taman-taman. Ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Taman-taman itu bisa diartikan dengan tanaman-tanaman yang banyak. Itu kan taman-taman itu kan isinya tanaman-tanaman pokok-pokok. Jadi kalau kita punya kebun-kebun, ya isinya pasti ada tanaman, ada pokok-pokok. Kalau tanahnya kosong kan bukan kebun namanya, jemaah sekalian. Coba kita punya tanah luas 10 hektar tapi tanah kosong, ya bukan kebun namanya. Ya, misalnya kita punya 10 hektar atau 100 hektar tetapi dia adalah padang pasir tandus, ya bukan kebun namanya. Jadi kalau menyebut kata jannatin itu artinya kebun. Kita sudah terangkan dulu kata jannatin, dari kata jannat itu adalah gelap. Gelapnya karena berimbun, karena banyak pokok-pokok dan pohon-pohon di dalamnya. Nah, pohon-pohon itu ada macam, ada ma'rusyatin, ada ghair ma'rusyatin. Ya. Ada pohon-pohon itu yang berbuah, didahului dengan bunga, kembang, dan ada juga yang tidak didahului dengan kembang. Kan kita memakan sesuatu dari pohon-pohon itu tidak selamanya buah. Namanya buah juga, tetapi bukan buah yang keluar dari pucuknya. Contohnya misalnya kita makan umbi-umbian. Kan umbi-umbian itu kan dari akar. Kita makan misalnya ubi kayu atau kasingkong, ubi jalar, tales, itu kan dari akarnya. Tapi kita sebut buah juga, buah singkong. Ya. Buah talas, ya. Buah juga, tetapi bukan dari atas, dari bawah. Jadi kita pokok-pokok menghasilkan buah itu ada yang melalui pucuk-pucuknya, ada yang tidak melalui pucuk-pucuknya. Bahkan ada pohon-pohon pokok-pokok kita makan bukan dari pucuknya, bukan dari buah yang keluar dari pucuk, bukan juga buah keluar dari akar ataukah umbi-umbian, tapi apa? Dari batangnya. Loh kok ada? Iya. Contohnya sagu. Sagu itu adalah makanan yang sangat lezat. Tapi itu sagu bukan keluar dari pucuk, bukan juga dari akar, tapi dari batang. Jadi batangnya itu dibelah, ya. Kemudian keluarlah itu sari-sarinya, nanti kemudian direndam, keluar sari-sarinya. Sari-sarinya itu halus, yang disebut dengan sagu itu. Jadi banyak yang bisa kita makan dari sana. Bahkan ada juga yang kita makan, ya batangnya langsung semuanya. Terutama ketika masih muda. Contohnya apa? Contohnya rebun. Bapak Ibu mungkin masih ingat rebun. Rebun itu bambu kecil, jadi bambu yang baru tumbuh tuh. Jadi bambu kalau masih pucuk masih kecil dari bawah itu namanya rebun. Itu bisa dimakan di sayur. Ya. Biasanya di sayur lodeh itu enak. Nah, jadi itu kita makan bambu itu sebetulnya. Di situ kita sederajat dengan panda. Panda itu kan makanannya bambu. Ya. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi ada yang kita makan pokok-pokoknya, ada yang kita makan pucuk-pucuknya, ada yang kita makan umbi-umbinya. Banyaklah. Pokoknya tumbuh-tumbuhan itu lengkap ya. Jadi dikatakan wa huwallazi ansya'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Nah, kemudian wan nakhla, di situ juga secara spesifik disebutkan kurma ya. Wazar'a, tanaman-tanaman yang lain. Ini mukhtalifan yang bermacam-macam. Jadi wazar'a mukhtalifan.
Wazar'a mukhtalifa. Mukhtalifan itu bermacam-macam. Ya. Apanya bermacam-macam? Bukan hanya jenisnya, tapi juga ukuluhu, rasanya, taste-nya. Ya. Jadi rasanya juga bermacam-macam. Sama-sama durian. Ya, sama-sama tumbuh di satu tempat yang namanya Taiping di Perak sana, tetapi rasanya beda-beda. Ya, sama-sama. Sama. Warnanya juga beda, ada yang agak putih, ada yang agak kuning, dan sebagainya. Luar biasa. Tanah tempatnya sama, kampungnya sama, tetapi rasanya berbeda-beda. Baru durian, belum lagi mangga, belum lagi dengan kurma. Kita lihat kurma macam-macam rasanya. Kurma tadi di sini. Ya. Kurma berbeda-beda, ada Tunisia, ada macam-macam. Ya. Jadi baru satu jenis buah sudah bermacam-macam rasanya. Jadi wan nakhla wazar'a mukhtalifan ukuluhu, dan semuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Wazaituna juga buah zaitun, kita sudah tahu semuanya zaitun. Ya. Zaitun ini terkenal di kita dengan minyaknya, minyak zaitun. Ya. Kalau kita di Asia Tenggara ini banyak, ada beberapa rumah tangga yang memasak pakai minyak zaitun, ada juga meminumnya. Jadi minyak zaitun ini ya. Kemudian waruman, itu tadi delima yang kita ambil jadikan sebagai ilustrasi delima. Dan jemaah sekalian, semua yang disebutkan dalam Al-Quran ini bagus semua dimakan untuk kesehatan. Kurma bagus. Kemudian tanaman-tanaman yang lain banyak yang jadi jadi obat-obat herbal. Jadi secara khusus secara umum semua yang disebutkan, semua yang diciptakan Allah itu adalah baik sampai terbukti punya efeknya. Bukan tidak baik, tapi ada efeknya bagi kesehatan kita. Sebetulnya Tuhan ciptakan itu bukan untuk berefek pada kesehatan kita, tapi untuk kita manfaatkan. Makanya di bawah ada kata-kata jangan melampaui batas, wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Karena kalau melampaui batas itu berbahaya. Terutama kalau misalnya tanaman-tanaman itu yang diciptakan Allah misalnya untuk menghilangkan rasa sakit, ya, yang namanya memiliki efek anestesi misalnya. Contohnya misalnya popi, ganja, itu kan sebetulnya untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi kalau dilakukan berlebihan menjadi berbahaya. Dan disinilah biasa disalahgunakan orang. Terakhir di Indonesia ada tanaman yang lagi populer sekarang, yang banyak buat efek halusinasi, namanya buah kecubung. Ya, buah kecubung. Kita tidak tahu apakah di Malaysia disebut kecubung juga. Ya, kalau di Indonesia sekarang lagi populer buah kecubung. Nggak tahu di Singapura apakah di sana juga disebut buah kecubung. Kecubung itu buah semacam pohon, ada buahnya, ada bunganya, ada sama daunnya. Ustaz. Ya? Sama, kecubung sama sama. juga. Ternyata di Malaysia, Singapura juga ada kecubung. Nah, sekarang jemaah sekalian, yang di Indonesia lagi ramai karena banyak anak muda yang memakan kecubung itu kayak teler gitu, kayak memiliki efek halusinasi. Seperti makan dada, itu obat terlarang, obat narkotik. Ya, itu di Indonesia sekarang lagi populer. Nah, mungkin Tuhan menciptakan itu memang untuk bagus, tetapi karena dimakan berlebihan, akhirnya kemudian berdampak negatif. Makanya Al-Quran luar biasa. Di terakhirnya ada kata-kata wala tusrifu, jangan melampaui batas. Ya. Apalagi kalau memang yang punya efek halusinatif misalnya, maka jangan melampaui batas. Yang seperti itu, Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk mereka yang kesakitan. Mereka misalnya yang habis operasi misalnya, atau orang yang mengalami, apalagi kan yang namanya obat-obat penghilang rasa itu kan baru belakangan. Dulu-dulu ribuan tahun yang lalu kan belum ditemukan obat-obat pemati rasa. Maka Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan supaya kalau ada orang yang misalnya habis jatuh, habis ditikam, habis berperang, lalu kemudian dia luka, itu kan sakit. Nah, supaya menghilangkan rasa sakitnya, Tuhan ciptakan buah-buahan seperti itu supaya menghilangkan rasa sakit. Jadi intinya nanti adalah jangan melampaui batas. Tapi kita kembali dulu ke sini. Ya. Wazaituna, buah zaitun, warumana, delima, mutasyabihan, wa ghaira mutasyabih. Yang serupa ataupun yang tidak serupa. Maksudnya yang persis sama atau yang tidak sama. Kulu, makanlah, min thamari boba. Jadi perintah. Jadi yang namanya buah-buahan boleh dimakan. Kulu, min thamarihi, buah-buahannya. Jadi makanlah buahnya. Kulu min thamarihi.
Idza asmar, apabila telah berbuah. Jadi kalau sudah berbuah, makanlah buah-buahannya itu. Wa atu haqqahu yauma hasad. Tapi ingat, ini lagi-lagi nih. Allah semuanya kan yang memberikan tadi ansya'ah. Maka haknya Allah harus kita keluarkan. Jadi di sana ada haknya Allah nih. Haknya Allah di sini melekat pada tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu punya hak. Hak itu diberikan Allah kepadanya. Itu apa? Untuk diberikan kepada yang tidak mampu dari kalangan hambanya. Supaya terjadi keadilan, distribusi yang merata. Maka mereka yang telah menanam banyak harus mengeluarkan zakatnya, namanya zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman-tanaman, zakat pokok-pokok, buah-buahan, dan sebagainya. Yaumah hasad itu pada saat panen. Ya. Jadi pada saat panen, keluarkanlah zakatnya. Jadi yang di typing kalau duriannya semuanya berbuah, apalagi di sana banyak sekali, luas sekali tanaman-tanaman seperti itu, baik sawit ataupun apa, yang harus keluarkan zakat buah-buahan. Hasad ini pada saat memanen. Jadi hakka itu maksudnya zakatnya. Jadi atu haqqahu yauma hasad. Jadi tumbuh-tumbuhan punya hak. Dan haknya tumbuh-tumbuhan itu adalah hak Allah sebetulnya. Karena wa huwallazi ansya'a, dialah yang menciptakan. Jadi artinya kurma menjadi kurma, kita tidak punya saham, kita tidak punya share. Share-nya kita hanya menanam dan membesarkan. Tapi menjadi kurma kita tidak punya share. Kurma menjadi kurma kita tidak punya share, kita tidak punya saham. Delima menjadi delima kita tidak punya share, kita tidak punya saham. Apalagi tadi zaitun menjadi zaitun kita tidak punya share, kita tidak punya saham. Sawit menjadi sawit kita tidak punya share atau saham. Itu adalah Allah lah ansya'ah. Dialah yang punya kehendak tadinya. Makanya punya hak di sini yang harus kita tunaikan. Wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Innahu, sungguhnya dia Allah, la yuhibbuni, Allah tidak mencintai al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi kita artikan si musrif melampaui batas. Ya. Di sini diartikan boros bisa juga. Kalau di sini berlebih-lebihan ini. Karena ini memboros, di sini adalah berlebih-lebihan. Kesimpulannya, musrifin itu melampaui batas. Makan juga tidak boleh melampaui batas. Misalnya manis, dibutuhkan tubuh. Kan tubuh kita kalau tidak manis, ya tidak ada tenaganya, tidak ada energinya. Tapi kalau kita makan manis banyak, ini berbahaya juga bagi tubuh. Bisa kena diabetes, ya, bisa kena penyakit gula darah. Banyak lagi yang lain. Jadi Tuhan mengatakan makanlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi apa saja, semua jangan berlebih-lebihan. Dan bagaimana caranya tidak berlebih-lebihan? Nabi sudah memberikan patokannya. Jadi ada amalan praktisnya dari Nabi. Apa amalan praktisnya? Nabi mengatakan jangan makan sebelum lapar. Kan begitu kata Nabi. Yang namanya tidak berlebih-lebihan itu jangan makan sebelum lapar. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah itu kan sudah jelas. Itu amalan praktisnya tuh. Jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau kita gunakan ini ayat ini dan menggunakan tadi amalan praktisnya dari Nabi, wah pasti insya Allah kita sehat. Ulangi lagi, jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Walau indah sekali. Ini la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Kata dalam Al-Quran juga sekali banyak kata-kata innahu la yuhibbul musrifin atau innallaha la yuhibbul musrifin. Ini kita bisa lihat di sini nih ya. Kita bisa lihat di sini surat Al-Araf ini ya. Surat Al-Araf ayat 31 kita bisa lihat. Ya, kita ambil surat Al-Araf ini karena berkaitan dengan perintah Allah menggunakan apa yang ada di muka bumi ini. Allah mengatakan ya Bani Adam, kan berarti seluruh manusia. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, berarti artinya seluruh manusia. Ya Bani Adam sama dengan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Khuzu, ambillah, ya. Pakailah, gunakanlah, manfaatkanlah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin. Jadi perhiasan itu kita beli, kita niatkan untuk apa? Untuk sujud.
Kata-kata illa inda kulli masjidin di sini adalah masjid bukan berarti masuk masjid saja, tetapi inda kulli masjidin, setiap akan sujud. Jadi semua yang Allah ciptakan ini yang bisa kita gunakan, entah kapas, entah kulit hewan yang lain, entah apa itu bulu domba, yang bisa kita rajut menjadi benang dan menjadi pakaian, semuanya itu Allah ciptakan agar kita gunakan untuk sujud atau beribadah, karena salah satu syarat mutlak untuk sujud itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Jadi sedapat mungkin setiap kita membeli sesuatu niatnya untuk sujud. Persoalan nanti setelah sujud dipakai juga pergi ke acara-acara pengantin atau cakawinan itu tidak ada masalah. Tapi sedapat mungkin kita membeli sesuatu niatnya untuk beribadah, masjidan. Karena ini perintah nih, wahai Bani Adam, khudzu zinatakum. Seakan-akan Allah sudah tahu bahwa akan ada saat nantinya banyak orang membeli pakaian hanya untuk bergaya, untuk stylishnya, untuk gaya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Pakaian tidak mendatangkan keberkahan baginya. Jadi oleh sebab itulah Tuhan mengatakan boleh nanti pakaiannya dipakai ke kantor, ke office, bisa dipakai pergi ke parlemen, ke gedung DPR misalnya, MPR, bisa dipakai kemana saja, tetapi niatnya adalah kulli masjidin. Nah, karena ada kata-kata kulli masjidin, nah maka otomatis niat kita adalah menutup aurat. Jadi pakaian itu fungsi pertama dan utamanya adalah menutup aurat. Yang kedua baru seni. Jadi ingat, fungsi pertama daripada pakaian itu adalah menutup aurat. Fungsi keduanya baru seni, art. Jadi artnya nomor dua, jangan nomor satu artnya. Nomor dua itu artnya. Nomor satunya adalah menutup aurat. Jadi seperti itu. Jadi ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu. Nah ini tadi pakaian, ini makanan. Jadi dua-duanya ada nih. Wahai Bani Adam, khudzu ini adalah pakaian, wa kulu makanlah, berarti makanan. Washrabu dan minuman. Jadi kan cuma yang kita butuhkan ini kan pakaian untuk menutup tubuh kita, makanan minuman untuk pertumbuhan kesehatan tubuh kita. Ini adalah luaran, ini adalah dalaman, dalam tubuh kita maksudnya. Darah menjadi darah nanti di sini. Ya. Wala tusrifu, tapi ingat jangan melampaui batas. Jadi jangan melampaui batas. Dalam berpakaian jangan melampaui batas. Ya. Wala dalam makanan dan minum jangan melampaui batas. Ya. Itulah sebabnya dulu waktu pada zaman Nabi, banyak orang kalau membuat pakaian melampaui batas, sampai pakaiannya itu terseret-seret di pasir. Kan ingat, bayangkan Pak Bus kan 1000 tahun yang lalu kan belum ditemukan belum ditemukan aspal, belum ditemukan beton. Jalan-jalan itu masih berpasir kalau di Timur Tengah, kalau di kita berlumpur. Kita kan dulu jalannya berlumpur. Belakangan baru ditemukan namanya beton, jalanan beton. Ditemukan namanya, dulu jalanan Pak Bus kan tidak seperti sekarang. Nggak ada fondasinya, nggak ada lapisannya, pokoknya jalan itu alamiah, terbuat dari tanah. Kalau di kita mungkin tanah liat, sedangkan kalau di Timur Tengah tanah pasir. Nah, kalau orang dulu itu, orang-orang yang dianggap kaya dan sebagainya itu pakaiannya sampai terseret-seret di tanah. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan, janganlah kalian biarkan pakaian kalian terseret, angkatlah ke atas. Nah, muncullah itu istilah isbal. Nah, ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, jangan melampaui batas. Innahu, sungguhnya dia Allah, la yuhibbu, tidak mencintai al-musrifin, orang yang melampaui batas, berlebihan. Jadi beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi kita jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Kita membeli sesuatu sesuai dengan yang kita ingin gunakan. Ya, kata-kata berlebih-lebihan itu kan berbeda-beda setiap orang. Ya. Makanan misalnya kan beda-beda. Tubuh kita kan porsinya berbeda-beda. Ya. Kemudian begitu ya pakaian kita pasti berbeda-beda. Ada yang pakaiannya besar karena bodinya besar, ada yang biasa saja. Jadi kata berlebihan ini adalah relatif bagi setiap orang. Innahu la yuhibbul musrif. Tapi intinya di sini, dia Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang suka berbuat melampaui batas, berlebih-lebihan. Kita balik lagi ke sini.
Jadi innahu la yuhibbul musrifin. Kita lanjut ayat 142. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara hewan-hewan ternak, nah Al-An'am, banyak sekali kata Al-An'am di surat Al-An'am ini. Jadi kata Al-An'am di surat Al-An'am ini banyak ya. Kalau di surat Al-Baqarah, kata Al-Baqarah itu hanya beberapa ayat saja. Wa minal an'ami, dan di antara hewan-hewan ternak, hamulatan. Hamulatan itu bisa digunakan untuk mengangkut. Hamalayah malu itu mengangkut, mengangkat. Alat angkutan. Jadi kita sebut di antara hewan ternak ada yang digunakan sebagai alat pengangkut. Ya. Ingat jemaah sekalian, jangan bayangkan 50 atau 100 tahun ke sini. 100 tahun ke sini baru ditemukan kereta, mobil. Sebelum itu belum ada kereta, belum ada mobil. Angkutan menggunakan kereta seperti tadi yang kita lihat. Pakai kuda, atau pakai sapi, atau pakai kerbau, atau pakai gajah dulu juga ada. Ya. Jadi digunakan sebagai apa? Hamulatan, sebagai alat pengangkut. Ya. Wa farshan, dan juga untuk pedaging. Jadi ada pengangkut dan ada pedaging. Pedaging itu artinya dipelihara untuk dikonsumsi. Kalau ini dipelihara untuk transportasi. Jadi ini transportasi, ini adalah konsumsi. Jadi dulu hewan-hewan. Bahkan di beberapa budaya masyarakat kita, kuda juga begitu. Ada kuda yang dimakan. Jadi beberapa tempat itu ada yang memakan kuda, farshan ya. Kudanya disembelih untuk dimakan dagingnya. Kulu mimma razaqakumullahu, maka makanlah dari apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Jadi kulu, makanlah mimma razaqakumullah, apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Wala tattabi'u, tapi ini yang harus kita ingat. Wala tattabi'u ini, dan janganlah tattabi'u, mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi ayat ini hewan ternak, transportasi, konsumsi, suruh makan, tetapi jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita sudah terangkan beberapa kali bahwa kata-kata kulu dalam Al-Quran itu bisa bermakna lahir dan bisa bermakna batin. Bermakna lahir artinya makan beneran, kita makan nasi, beras, pakai daging, pakai ikan, itu makan. Tapi bisa juga bermakna makan secara rohani, yaitu ilmu. Makanan rohani kita kan ilmu. Informasi, data, itu namanya makanan rohani. Yang pertama data. Data disambung menjadi informasi. Informasi diverifikasi menjadilah ilmu. Jadi itu kan berturut-turut. Jadi data dulu, baru informasi, baru ilmu. Jadi data, information, and then knowledge, pengetahuan. Nah, nanti seperti pengetahuan yang benar, dalam Al-Quran disebut dengan ilmu. Ya. Nah, jadi itu bisa juga ilmu. Makanan juga itu. Jadi yang membuat sehat tubuh manusia itu adalah ilmu. Dan ilmu apa? Ilmu yang benar. Jadi kalau ilmunya salah, orang bisa salah juga. Seperti mana tubuh kita, kalau makanannya bisa salah, ya tubuhnya bisa sakit. Jadi tubuh bisa sakit walaupun rajin makanan. Kenapa? Makanannya tidak cocok. Ya. Jiwa juga bisa sakit walaupun rajin menuntut ilmu. Kenapa? Ilmunya tidak benar. Nah, jadi dengan demikian, kulu di sini bisa kita artikan berilmu. Kita sudah terangkan dalam surat Al-Maidah, surat sebelum Al-An'am ini, ketika Al-Hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa untuk diturunkan Al-Maidah, hidangan. Nah, hidangan dari langit apa maksudnya? Ya, untuk mereka nikmati. Tentu sedikit itu bisa secara lahiriah, tapi terutama secara batiniah. Ya, secara batiniah. Yaitu bahwa yang membuat mereka menjadi pengikut setia Nabi Isa yang tidak gentar walaupun akan dibunuh oleh penguasa pada saat itu adalah karena makanannya makanan suci dari langit. Makanannya Al-Maidah dari langit. Ya. Sedangkan yang lain
karena makanannya adalah makanan yang tidak suci dari langit, maka mereka gampang sekali meninggalkan Nabi Isa, mengkhianati Nabi Isa. Jadi oleh sebab itulah Tuhan mengatakan, kulu makanlah mimma razaqakumullah, apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Tetapi ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa langkah syaitan kaitannya dengan makanan ini? Yaitu mereka memakan makanan-makanan yang tidak terverifikasi kebenarannya. Maka la tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa sebabnya? Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia, syaitan itu lakum bagi kalian semuanya ini. Jadi syaitan itu bagi kalian semuanya adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Aduwwun mubin, musuh yang nyata itu syaitan. Jadi kalau ingin memperbaiki jiwanya, mulai daripada makan. Kalau kita sudah makan dari negara-negara, terutama yang membunuh setiap saat bangsa Palestina, ya tidak bisa kita membela Palestina. Kenapa ya kita makan dari negara yang membunuh Palestina? Ya, makanya menurut kita, Mas sekalian, meminta negara Arab dimediasi sama Amerika itu sama saja dengan apa ya? Sama saja dengan fata morgana. Ya, apa itu fata morgana? Ya kelihatan ada padahal tidak ada. Masa Amerika yang mendukung Israel mati-matian terus kita minta memediasi? Nggak mungkin lah. Dan kita lihat sejak perjanjian Oslo dengan Palestina, apa yang didapat Palestina? Nggak ada. Ya, bahkan wilayahnya Palestina tepi barat terutama semakin sedikit diambil terus oleh Israel. Kenapa ya dimediasi oleh Amerika? Coba lihat kemarin Netanyahu berbicara di depan Kongres Amerika, orang semua bertepuk tangan padahal disampaikan semuanya kejahatannya. Coba ya, jadi bagaimana bisa kita bisa menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sementara kita makan dari Dajjal? Kan nggak mungkin. Makanya kan di dalam hadis itu dikatakan Dajjal itu membawa makanan, membawa perhiasan kanan kirinya. Yang butuh dia berikan, tetapi dengan catatan dia harus berada di bawah pengaruhnya. Jadi oleh sebab itu Allah mengatakan makanlah, tetapi ingat jangan ikuti langkah syaitan. Ya. Jadi kalau syaitan itu siapa? Syaitan itu siapa saja minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia yang kerjanya membuat kerusakan di muka bumi dan membunuh, menumpahkan darah. Ya jangan ikuti mereka. Coba kita lihat faktanya sekarang. Negara-negara Arab kenapa bungkam terhadap Palestina? Ya karena mereka makan dan minum dari bawah ketiak Amerika Serikat. Ya. Mereka dilindungi eksistensinya sebagai negara dan dinasti oleh Amerika Serikat. Sehingga mereka hanya menjadi penonton pasif terhadap pembunuhan, pembantaian, genosida 40.000 rakyat Palestina. Padahal dia bertetangga. Jadi Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka di dalam Al-Quran ini beberapa kali muncul ini karena banyak di antara kita mengikuti langkah syaitan. Ya. Coba kita lihat dalam Al-Quran itu ada beberapa kata langkah syaitan dan semua yang ada kata-kata la tattabi'u khutuwatis syaitan itu biasanya selalu berkaitan dengan makanan. Ya, coba kita lihat di sini nih. Kita lihat dari surat Al-Baqarah dulu nih. Surat Al-Baqarah ayat 168. 2168. Ini kita tahu 166, 167. Ini kan 166, 167 itu kan bicara tentang yang diikuti dan mengikuti. Pernah kita bahas ini ya. Nah, coba kita lihat di sini 166, 166 ini. Kita sudah bahas ini. Istabarra alladina tubi'u minalladina taba'u. Ingatlah tatkala orang yang diikuti. Coba apa aladina di sini? Apakah orang beneran? Ya bisa berbentuk negara karena negara itu kan orang isinya. Orang-orang artinya ia membentuk negara seperti Amerika, seperti Inggris kamu gitu. Istabarra, coba lihat kemarin. Apa namanya? Semua orang melihat bagaimana kejahatan yang dilakukan Netanyahu. Tetapi setiap berbicara Netanyahu mereka berdiri semuanya anggota Kongres yang dianggap yang terhormat itu coba. Yang dicium-cium tangannya ke seluruh dunia. Semua pemimpin negara Islam merasa minder di depannya coba. Tapi setiap Netanyahu yang merupakan pembunuh, yang bukan hanya kita orang Islam mengakuinya sebagai pembunuh, tapi juga mahkamah internasional seperti ICJ menyebutnya sebagai genosida, tapi hampir semua kata-katanya mereka berdiri tepuk tangan luar biasa, memberikan aplaus
kepada Netanyahu. Coba bayangkan itu. Orang-orang kelihatannya penampilannya luar biasa, kan begitu. Kulitnya bersih, kemudian pakai jas, pakai dasi, parfumnya pasti yang mahal. Tetapi perbuatannya adalah memberikan aplaus kepada iblis itu juga sekali. Luar biasa. Ya. Allah katakan, maka pada saatnya kita akan berpisah di akhirat. Ingatlah tatkala orang yang diikuti, coba. Kelompok yang diikuti, Amerika, Netanyahu, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Berlepas diri dari siapa? Minal ladzina tabau, dari orang-orang mengikutinya. Kenapa? Karena dia masuk neraka adab. Ya. Dan seterusnya, maka berkatalah orang yang ikut. Wa qala alladzina tabau, dan berkatalah orang-orang mengikut. Qala alladzina tabau. Ya. Berkatalah orang-orang mengikut. Lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan hidup sekali saja lagi, coba. Fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, coba. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Dan seterusnya, baru kemudian, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah di muka bumi yang halal lagi thayyibah. Jangan ikuti mereka ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ingat, kalian tetap bisa hidup walaupun tidak mendapatkan makanan dari negara seperti Amerika. Amerika bukan Tuhan. Amerika juga adalah makhluk seperti kalian. Dia juga butuh kepada Tuhan. Kalau dia tidak, Tuhan ciptakan, dia tidak mungkin hidup juga. Kenapa kita yang beriman, yang bertauhid, tiba-tiba bergantung kepadanya, sampai pada tingkat menjadi penonton pasif terhadap kejahatan terbesar dalam sejarah yang dilakukannya. Coba. Kata mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah di muka bumi halal lagi thayyibah. Banyak negara yang diboikot ya, tetapi hidup juga. Negara Korea Utara yang tidak bertuhan saja, tidak pernah berhubungan dengan Amerika dan sekutu-sekutunya, tetap aja hidup sampai sekarang. Coba kita lihat. Apakah kita mendengarkan bahwa Korea Utara sudah penduduknya habis karena mati kelaparan? Enggak juga, padahal mereka tidak bertuhan. Apalagi kita yang bertuhan. Masa kita yang bertuhan lebih takut hidup sendiri daripada Korea Utara yang tidak bertuhan? Korea Utara saja yang tidak percaya Tuhan bisa hidup sampai sekarang. Sejak selesai Perang Korea, di mana terbagi dua, Korea Utara dan Korea Selatan, sejak pada saat itu Korea Utara telah terpisah dengan dunia secara keseluruhan. Yang membantu dia secara dunia paling Cina, Rusia. Ya. Tetapi tetap dia bisa bertahan, diisolasi dan sebagainya. Tetap aja hidup tuh. Masa kita yang jelas-jelas bertuhan takut? Ya. Waktu mengatakan ya ayuhan nasu, kulu makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang halal lagi thayyibah. Wala tattabi'u, baru diikuti lagi, wala tattabi'u, jangan ikuti. Jangan ittiba khutuwati syaitan, kepada langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adum bin, karena sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini lakum, bagi kalian, adum bin. Diulangi lagi tadi sama dengan ini, coba. Di sini kulu mimma razaqakumullah, ini mirip nih. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyib, mirip. Ya, di sini dikatakan kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adum. Jadi berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an, tapi kita yang mengimani Al-Qur'an kok takut hidup tanpa dukungan Amerika, coba. Padahal terbukti Amerika itu cuma membuat masalah pada negara-negara, ya. Amerika yang bertanggung jawab terhadap G30 yang menyebabkan kita membunuh saudara sebangsa dan setanah air kita sendiri, bayangkan. Kan sudah terbukti, sudah dibuka. Classified datanya itu sudah, filenya sudah dibuka. Bahwa CIA terlibat di sana, coba. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Jadi Tuhan mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya mereka itu adalah musuh, kan musuh yang nyata ini. Kenapa nyata ya? Jelas-jelas mengirim setiap saat setiap saat peluru senjata yang canggih ke Israel untuk membunuh Palestina. Coba kemarin kita lihat Israel menyerang Yaman. Pakai apa? Pakai F-35. Coba cari di Google, itu F-35 buatan siapa? Ya buatan Amerika. Buatan Amerika, jemaah sekalian. Kita dulu di Indonesia ketika menggunakan pesawat itu untuk menyelesaikan masalah Timur Timur dan ada korban, langsung tentara nasional kita diboikot, tidak boleh diberikan spare part, suku cadang. Tetapi apa yang terjadi di sana? Di Israel tetap saja Amerika mendukung terus-menerus, coba. Luar biasa.
Jadi Al-Quran mengatakan wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Coba kita lihat lagi. Surat Al-Baqarah juga ini, ayat 208 ini. Kalau tadi di sini 168, ini adalah 28. Jadi 2 kali dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kata-kata udkhulu masuklah, kan berarti masuk. Kan masuk kan harus melalui pintunya. Jadi kata-kata udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, artinya apa? Jangan sebagian-sebagian salatnya diambil, tapi pintunya tidak diikutin. Kata-kata kafah itu masuklah ke dalam Islam. Kafah mulai daripada cara masuknya melalui pintunya. Ya, kita bisa masuk di dalam rumah salat di dalam, tapi dari atap misalnya, dari jendela misalnya. Nah, itu mengatakan harus kafah secara keseluruhan, holistik, all in. Ya. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, kafah itu whole, the whole, holistik, all in, ya, secara keseluruhan. Masuklah fisilmi kafatan. Ya, makanya ketika disebut Islam dalam keadaan kafah itu silm. Apa itu silm? Damai. Ya, kata silm itu damai. Ya. Makanya kan ada tuh kata-kata ini silmun liman salamakum. Siapa kok? Ya itu tadi pintunya. Ini silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Itu silm. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Ya. Karena kalau tidak melalui pintunya, ya bukan lagi silam. Yang terjadi pembantaian, pembunuhan seperti yang terjadi pada cucu Nabi. Ya. Jangan bukan hanya orang non-Islam, cucunya Nabi aja dibantai coba. Ya. Makanya yang benar itu kita mengatakan ini silmun dari sini nih. Kalau dikasih alif lam ma'rifah seperti ini, silmun itu adalah nakira, kalau dikasih jadi ma'rifah jadi as-silm. Ini silmun, as-silmi di sini gara-gara ini fi-silmi ya. Jadi ini silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum. Kata-kata adun tadi itu kan adun ini. Ya. Jadi di sini ada dua yang sering kita ucapkan. Ya. Wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum. Jadi kita lihat dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, udkhulu masuklah fis-silmi kafatan. Secara kafah, secara menyeluruh, secara keseluruhan, secara itu tadi bahasa Inggrisnya holistik ataukah all in. Ya. Wala tattabi'u dan jangan mengikuti. Jadi sudah ada kata-kata all in, ada lagi larangan jangan mengikuti. Jadi kalau tidak all in berarti ada langkah setan yang kita masih ikuti. Ulangi. Kalau kita tidak all in, kalau kita tidak holistik, berarti masih ada 1-2 langkah syaitan yang kita ikuti. Tapi walaupun 1 atau 2, tetap saja langkah syaitan dan itu pasti destruktif, ya. Pasti merusak, ya. Pasti fatalistik. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innau karena sungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian semuanya aduwwun mubin, musuh yang nyata. Makanya kita katakan wa adun liman adakum, wa aduun liman adakum. Ya, karena ada patokannya nih. Ya. Jadi harus ada orang-orang tertentu yang menjadi patokannya di sini. Nah, kita lihat lagi surat An-Nur. Masih ada satu nih surat An-Nur. Ya. Surat An-Nur 24-21. Jadi dalam Al-Quran ada 4 kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Satunya tadi di surat Al-An'am ini yang kita bahas ini. Kita startnya dari sini tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah tadi ini. Surat Al-Baqarah 168. Kemudian surat Al-Baqarah tadi 208. Kemudian surat An-Nur juga ini ya. Ayat 21 ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman. La tattabi'u ini tidak didahului lagi dengan makanan tapi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman. La tattabi'u jangan kalian mengikuti tiba khutuwati syaitan langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan karena siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan fa innahu maka sesungguhnya dia syaitan itu ya'muru akan memerintahkan bil fahsya'i melakukan perbuatan keji wal munkar dan munkar. Lihatlah minimal orang yang ikut pada Amerika maka minimal dia bersikap diam terhadap Palestina. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, yang lebih sadis lagi dari Indonesia
yang mengaku sebagai anggota organisasi Islam terbesar dalam keadaan berlumuran darah itu Presiden Israel, kemudian mereka kunjungi dan di sana mereka tertawa-tawa luar biasa. Apa sebabnya? Itu mengatakan, kalau kau mengikuti syaitan, maka sungguhnya syaitan akan memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya wal munkar. Ayatnya sudah jelas. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu akan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Fahsya itu perbuatan keji, amoral, kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kata-kata fahsya itu adalah orang yang kehilangan humanistic value, nilai-nilai kemanusiaan. Tidak punya human value, tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Kehilangan empati dan simpati kepada kemanusiaan. Jadi itulah perbuatan syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka sungguhnya syaitan itu merintahkan untuk berbuat keji dan mungkar. Dan Allah mengatakan apa? Walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, warahmatu dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ingat fadlullah dan rahmatnya, ma zaka minkum, tidak ada yang suci di antara kalian min ahadin satupun abad selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa yang tidak bisa diganggu oleh syaitan itu adalah orang suci, zakat di sini bersih suci. Ya, jadi artinya apa? Supaya kita tidak mengikuti syaitan, ya kita ikut kepada orang suci. Karena kalau kita tidak ikut orang suci, berarti ikut pada syaitan. Ikut syaitan, maka ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Jadi walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, warahmatu dan rahmatnya, mazaka minkum, tidak akan ada orang suci di antara kalian satupun selama-lamanya. Tapi kan berarti ada. Kenapa? Karena karunianya. Nanti kita lihat di surat An-Nisa ini berikutnya ya. Kita lihat dulu sini. Jadi walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, warahmatu dan rahmatnya, mazaka minkum, Allah tidak akan ada orang suci di antara kalian, minkum, dari kalangan manusia, min ahadin, seorang pun, abada, selama-lamanya. Walakin akan tetapi Allah yuzaki, Allah tetap akan mensucikan man yasha, siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki? Coba kita lihat di sini surat An-Nisa ini. Surat 4 ayat 113. Ini surat An-Nisa 113. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia Allah ini, laula, kalau bukanlah karena fadlullahi alaikum wa rahmat, ingat gimana sekalian ini. Fadlullah wa rahmatuhu, ini tadi sama dengan ini ya. Fadlullah wa rahmatuhu ini. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya. Kemudian di sini ya. Laula fadlullahi alaika, bukan alaikum, alaika. Siapa kanya di sini? Nabi Muhammad. Ya. Kalau di sini tadi kepada kita, kenapa? Karena ada kata-kata mana tadi? Sini tadi. Ada kata-kata minkum, berarti harus di antara kita ada orang suci. Maka kumnya ini untuk kita. Tapi di sini khusus untuk orang sucinya siapa? Di sini adalah Kak Nabi Muhammad. Walau la fadlullahi alaika, kalau bukan karena karunia Allah kepada Muhammad, wa rahmatu dan rahmatnya. Jadi karena karunia Allah dan rahmatnya, Nabi Muhammad itu suci. Apa artinya suci? Tidak ada golongan manapun yang bisa mempengaruhinya untuk keluar daripada kebenaran nih. Laula fadlullahi alaika, kanya Nabi Muhammad, wa rahmatu dan rahmat, lahammat ta'ifatun minhum, selalu ada golongan dari mereka, ada aliansi, ada sekutu dari mereka, an yudilluka, untuk menyesatkan kamu. Mereka ini masuk di negara-negara muslim, mempengaruhi negaranya, pemerintahannya, kerajaannya. Setelah mempengaruhi kerajaannya, mempengaruhi juga penduduk-penduduknya dianggap punya pengaruh, atau yang bakal jadi pengurus organisasi-organisasi besar, ataukah menjadi pembesar-pembesar di masa depan. Jadi mereka yang sekarang masih kecil tapi dianggap ke depan dia bisa menjadi pemimpin, maka sekarang sudah mulai didatangi oleh kelompok ini, ya, dipengaruhi, ya, di-profiling, diikuti dengan baik, diarahkan untuk menjalankan agenda-agenda mereka nih.
Laula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum. Ada satu kelompok dari mereka ayyudilluka untuk menyesatkan kamu. Ya. Wa ma yudilluna, tapi ingat, kalau kamu berpegang teguh kepada Allah, wa ma yudilluna, mereka tidak bisa menyesatkan illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yadurruna, ingat, kalau kamu konsisten berpegang teguh kepada Allah, ma yadurrunaka, mereka tidak bisa menimbulkan mudarat kepada Muhammad. Jadi ini harus kita pegang. Ya, walaupun Amerika negara besar dan sebagainya, kalau kita berpegang teguh kepada Allah, mereka tidak bisa menimbulkan mudarat. Contohnya tadi, Korea Utara saja yang tidak bertuan tetap aja bertahan sampai sekarang. Kuba yang paling dekat dengan Amerika, itu kan Kuba tidak sejalan dengan Amerika, tapi Kuba tetap eksis sampai sekarang. Venezuela dan sebagainya, coba tetap aja eksis sampai sekarang. Bahkan hebatnya lagi Cina. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita beriman harusnya lebih kuat lagi, karena ada kata-kata ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in. Tidak mungkin mereka bisa menimbulkan mudarat kepadamu sesedikit apapun. Wa anzalallahu, dan Allah menurunkan alaika kepada kamu Alkitab-kitab suci. Jadi tujuannya Allah menurunkan kitab suci agar kita berpegang teguh kepada kitab suci, supaya kita jangan sampai disesatkan oleh mereka. Ya. Jadi wa anzalallahu alaika Alkitab, Allah menurunkan kepadamu kitab suci, wal hikmah, dan kita menjadi arif. Hikmah. Wa 'allamaka, dan mengajarkan kepada Muhammad malam takun ta'lam. Ini wahyu. Jadi orang-orang suci ini adalah orang-orang pilihan Allah yang kepadanya diberikan kitab suci, hikmah, dan ilmu-ilmu yang tadinya tidak diketahui. Wa 'allamaka malam takun ta'lamun. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepada Muhammad itu sangat besar. Jangan sampai dirusak hanya gara-gara pengaruh syaitan tadi. Jadi kesimpulannya berdasarkan surat An-Nur ini, ada orang yang disucikan ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum. Jadi berpegang teguh kepada orang suci itulah kita akan selamat. Ya, kalau tidak berpegang kepada mereka, kita tidak akan selamat. Ya, kita akan seperti Ibnu Ziyad, Yazid yang membunuh bahkan cucu Nabi orang Islam. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Minimal kita diam 1000 bahasa menyaksikan pembunuhan, pembantaian, dan genosida terhadap sesama manusia, sesama Islam di Palestina sekarang. Ya. Jadi saya kira jemaah sekalian, Al-Quran jelas sekali ya. Ini, kalau kita teruskan banyak sekali ayatnya, tapi cukup sampai ini saja. Kita balik ke sini. Karena ini baru sampai ayat 142, ini sudah hampir habis waktunya. Ya. Jadi innahu lakum adu mubin. Ingat, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. 143. Nah, baru kemudian salah satu penyebab orang itu tidak mengikuti wahyu kalau dia percaya kepada mitos-mitos, mitis. Ya. Mitos-mitos itu adalah cerita-cerita yang dibuat-buat, tidak punya dasar ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan sains, tidak based on science, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi makanya kemudian membuatlah mereka mitos-mitos yang diceritakannya. Allah berfirman, samaniyata azwaj. Ada 8 pasangan hewan ternak. Saman itu 8, azwaj pasangan. Ya, minal za'nis naini wa minal ma'zis nainin. Yang pertama adalah domba, isnain 2, maksud sepasang. Wa minal ma'zis nain, dan juga kambing sepasang. Jadi sudah 4 kan? Ini kan 2, sepasang kan 2, ini 2. Nanti ayat berikutnya 144 juga ada lagi. Yaitu ada sapi sepasang dan ada unta sepasang. Jadi 8. Nah, jadi apa maksudnya? Bahwa sebetulnya dengan menggunakan 4 ini saja kita sudah bisa makan hidup, tidak perlu lagi mengotori tubuh kita dengan makanan-makanan hewan-hewan yang lain. Kan ada saudara-saudara kita yang makan segala-galanya. Nah, Al-Quran mengatakan dengan 8 ini saja sudah cukup sebetulnya. Kita makan daging sapi, kita makan daging onta, kita makan daging domba, daging kambing, sudah cukup sebetulnya jemaah sekalian. Ya. Tapi banyak saudara-saudara kita yang makan lebih dari itu. Tapi lucunya lagi, ada lucu. Orang Islam yang makanannya sudah terbatas, tapi kok berada di bawah pengaruh, diinjek-injek sama yang makan segala-galanya. Harusnya kan yang makanannya terjaga lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang makan segalanya.
Keharannya harusnya kita lah yang lebih karena kita mampu menahan diri, yang begitu. Tapi apa yang terjadi? Terbalik. Ya. Bahkan negara yang di situ ada Baitullah justru berada di bawah kekuasaan negara seperti Amerika. Tapi mereka tidak bisa berkutik. Ya, kemarin udaranya digunakan Israel menggunakan F-35 menyerang saudaranya di Yaman. Coba bayangkan. Ya. Kan kemarin itu pesawat Israel menyerang Yaman itu kan melalui udaranya Saudi. Ya. Luar biasa kan? Ya. Atau mengatakan samaniyat azwaj. Pertama adalah domba Isnain, dua, kemudian al-maz Isnain juga kambing dua. Kul katakanlah adzakarain. Ya. Apakah dua yang jantan, harama yang diharamkan, amil unsain ataukah dua yang betina? Maksudnya kenapa mesti menciptakan image ataukah cerita-cerita? Kan sebelumnya kita sampaikan bahwa ini isi perutnya kan masih ingat ayat 139 sebelumnya. Kalau isi perutnya ini adalah haram untuk istri kami. Tapi kalau sudah mati boleh juga istri kami makannya kan begitu. Itu adalah mitos-mitos. Sini katakan kul adzakaraini, apakah yang dua jantan yang diharamkan atau yang dua betina? Ammashtamalat alaihi ya arhamul unsayain ya. Atau istamalat alaihi ya. Atau yang masih berada di dalam rahimnya. Rahim itu kan berarti mengandung. Al-unsayain dua betina. Ya. Nabiuni sampaikanlah kepadaku biilmin. Jadi kesimpulannya ayat ini menjelaskan tentang mitos-mitos yang kita ceritakan dan banyak di saudara-saudara kita. Mohon maaf ya bagi kita, tentu kita menghormati saudara kita yang beragama Hindu ya. Kita menghormati mereka, kita menjunjung tinggi mereka dengan semulia-mulianya. Kita memuliakan keyakinan mereka, mereka menghormati sapi. Tapi bagi kita itu kan cuma cerita saja, mitos bahwa sapi itu pernah digunakan oleh dewa sebagai kendaraan, kan begitu. Lalu kemudian mereka muliakan. Bagi kita tentu itu mitos, tapi bagi kita juga yang memuliakan mereka. Maksudnya menghormati keyakinan mereka. Karena kita berdasarkan surat Al-An'am ayat 108 sebelumnya, ya kita tidak boleh mengecam, kita tidak boleh merendahkan. Tetapi dalam sisi pembahasan teoretis, ya tentu kita tidak sepakat. Kenapa? Karena itu cerita. Ya, kalau toh misalnya ada sapi yang dipakai dulu dewa, ya harusnya yang dihormati cuma sapi yang dipakai dewa itu, tidak semua sapi. Dan cerita ini, mitos seperti ini ada di Islam juga, jemaah sekalian, ada di Islam juga. Misalnya, kenapa cecak tidak boleh dibunuh? Kenapa cecak harus dibunuh? Ya, kan ada tuh saudara-saudara kita yang kerjanya mencari cecak, dibunuh. Semakin berapa kali dipukul, semakin banyak pahalanya. Alasannya karena cecak dulu telah mengkhianati Nabi, kan begitu ya. Kita mengatakan kalau memang cecak mengkhianati Nabi, ya yang khianat aja yang dibunuh, kan kasihan yang tidak khianat kok dibunuh semuanya. Nah ini semuanya ada, ini namanya mitos-mitos. Ya. Bayangkan ada satu orang yang salah, masa seluruh manusia dihukum? Kan salah. Satu cecak yang salah, masa satu cecak kemudian harus dibunuh dengan cara yang sadis? Ini adalah cara-cara berpikir mitis namanya, mistik. Ya. Dan ada di tengah-tengah umat Islam kita seperti itu. Ya. Membunuh cecak itu dapat pahala. Satu kali dipukul pahalanya sekian, dua kali dipukul lebih banyak lagi, tiga kali dipukul lebih banyak lagi. Ya. Satu. Yang kedua, yang namanya hewan tidak mengenal istilah benar dan salah. Definisi benar salah, valid tidak valid itu kalau manusia, karena punya patokan parameter akal namanya. Ya, punya parameter kebenaran. Tetapi kalau hewan, ya nggak bisa. Hewan tidak mengenal istilah benar salah karena dia tidak punya patokan, tidak punya parameter. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan ada hewan yang mengkhianati Nabi. Mana ada hewan mengkhianati Nabi? Nggak mungkin lah. Ya. Karena hewan tidak ada istilah khianat. Kenapa? Mereka tidak punya kesadaran tentang kebenaran dan kebatilan. Yang punya kesadaran tentang kebenaran dan kebatilan itu hanya manusia. Dan karenanya manusia bisa punya parameter benar dan salah. Dan itulah yang secara kuantitatif disebut dengan matematik. Itulah yang disebut dengan kualitatif dengan logika. Jadi kalau secara kualitatif, secara kaifiat itu namanya logika. Secara kuantitatif, kimia itu namanya matematika. Nah, jadi dengan demikian hanya manusia bisa belajar logika dan matematik. Hewan tidak bisa. Kenapa? Ya tidak bisa mengetahui kebenaran, baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif. Nah, jadi kita teruskan lagi jemaah sekalian ya.
Jadi nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Coba sampaikan kepada saya kalau kamu benar. 144. Kita percepat karena waktu sudah habis ya. Ini lagi onta lagi sepasang juga. Jadi nih, wa minal ibli itu artinya onta. Isnain 2 juga sepasang juga. Wa minal bakari sapi juga. Isnain juga sepasang juga. Jadi sudah 8 ya. Jadi ada tadi kambing sepasang, domba sepasang. Sekarang ada onta sepasang, ada sapi sepasang. 8 pasang ini saja kalau dipelihara dengan baik, direproduksikan, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan hewani manusia. Ya, nggak perlu lagi cari-cari yang lain. Karena kalau dicari yang lain nanti akan mengeluarkan mereka dari ekosistemnya. Nah, ketika keluar dari ekosistemnya akan terjadi terputusnya mata rantai kehidupan dan bisa merusak kehidupan kita sendiri. Kul katakanlah, adzakaraini harrama abil unsayaini, sama tadi. Apakah yang 2 jantan yang diharamkan ataukah yang 2 betina? Amistamalat alaihi arhamu unsayaini, sama tadi yang di atas. Bedanya adalah kalau di atas tadi kambing dengan domba, sekarang adalah onta dengan sapi. Tapi sama sampai di sini. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza. Kalau kamu menganggap bahwa ini adalah perintah Tuhan, mensakralkan jantannya atau betinanya, maka apakah kalian punya saksi, punya dalil, punya teks? Am kuntum syuhada, apakah kalian punya referensi yang bisa dirujuk bahwa itu Allah lah yang wasakumullah bihadza, yang mewasiatkan merintahkan ini? Apakah ada teksnya? Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu patokan kebenaran teologi keagamaan itu adalah kitab dari Tuhan yang disebut dengan wasakumullah, yaitu kitab suci. Jadi kalau tidak ada dalam kitab suci, berarti Tuhan tidak mewasiatkan. Ya. Faman azlamu mimman iftara, maka adakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang suka mengada-adakan? Jadi mereka melakukan itu kenapa? Ini adalah iftara, mengada-adakan saja Allah atas nama Allah. Padahal itu apa? Itu adalah kadhibah, dusta. Jadi banyak di masyarakat kita. Jadi coba lagi Bapak Ibu lihat betapa kuatnya Al-Quran menentang mitos. Tetapi di antara saran mitos sekarang adalah umat Islam. Umat Islam itu paling banyak memelihara mitos. Mitos-mitos. Liudillan nasa bighairi ilm. Nah, sedangkan mengada-adakan seperti itu atau menciptakan mitos-mitos seperti itu akan menyebabkan manusia tersesat ini. Liudillan nasa bighairi ilm. Tanpa ilm, tanpa berdasarkan pengetahuan yang benar. Kalau kita lebih tinggi Pak Buya, kata-kata bighairi ilm itu tanpa verifikasi epistemologi. Tanpa verifikasi epistemologi, harus ada epistemologinya namanya. Ya. Ilmu tentang pengetahuan. Ya. Inna Allah, tapi kita tentu tidak bahas di sini, ada kelasnya khusus hari Sabtu sore ya. Jadi kalau mau diskusi tentang epistemologi, ikut hari Sabtu sore, jam 4 sampai jam 5:30. Pakai Zoom ini juga. Jadi inna Allah, sungguhnya Allah, la yahdil qauma zalimin. Tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi orang seperti itu masuk kategori zalim ini. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kalau orang menciptakan mitos-mitos seperti itu. Mitos-mitos yang ada di masyarakat kita itu jemaah sekalian. Coba kita renungkan jemaah sekalian. Berkah itu dari mana? Berkah itu dari Tuhan. Berkah itu materi atau bukan materi? Bukan materi kan? Non materi itu berkah. Ya. Tapi di masyarakat kita ada kalau berdoa seakan-akan nanti terberkahi kalau botolnya dibuka itu air. Loh, kok bisa? Seakan-akan berkahnya tidak masuk kalau botolnya tidak dibuka. Bahkan kan terjadi kontradiksi di sini. Kalau berdoa aja. Kalau doa itu Tuhan bisa memberkahi air walaupun berada dalam botol terbuka. Karena perbuatan Tuhan itu tidak dibatasi ruang waktu. Tapi di umat Islam juga ada begitu. Kalau mau berdoa, ambil air, ustadznya berdoa, semuanya harus dibuka, tutup botolnya. Kita tahu kalau dibuka, tutup botolnya justru bisa terjadi terkontaminasi. Karena di sekitar kita itu kan ada debu-debu yang sangat mungkin sudah terkontaminasi yang dari luar. Karena bakteri, karena virus masuk ke dalam botol itu. Jadi bertentangan dengan pengetahuan. Ya, tapi ini ada. Adakah di Quran atau di hadis kalau minta doa pada ustadz maka botolnya dibuka? Nggak ada. Tetapi karena ustadz biasanya mengajarkan ya diterima begitu saja. Ini sudah mitos, mitologi juga. Ya.
Ada lagi biasa kita temukan tuh di televisi, pemburu hantu, pemburu setan. Jadi katanya dia buru setannya. Setelah setannya atau hantunya ditemukan, masukkan ke dalam botol. Lah, kok bisa hantu masuk dalam botol? Ya namanya hantu yang mau di dalam botol kayak di mana dia bisa beraktivitas. Iya. Kalau memang hantu bisa dimasukkan dalam botol sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, ya kalau begitu nggak usah panggil pemburu hantu. Caranya gimana? Ya rumahnya dikunci rapat, tutup semua jendela, pintu tutup dari luar, nanti mati kelaparan itu hantunya. Kan mati kelaparan hantunya. Ya, kalau dikatakan dia tidak mati kelaparan, ya kan berarti tidak butuh materi. Kalau tidak butuh materi, tidak butuh ruang. Nah, kalau tidak butuh ruang, kenapa harus masukkan dalam botol? Ini semuanya adalah inkonsistensi karena tercipta dari mitos-mitos. Banyak kita bicara tentang mitos, ternyata umat Islam juga pemelihara mitos yang luar biasa, padahal Al-Qur'annya sangat ilmiah dan rasional. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam tertinggal, sehingga selalu harus eksis, hanya bisa eksis kalau berada di bawah ketiak Amerika Serikat dan sekutunya yang setiap saat membunuh saudaranya di Palestina. Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ya. Langsung ke 145 karena ini sudah waktunya habis. Ya. Coba kita lihat yang diharamkan Allah ini jelas sekali. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah melihat babi hutan, ini babi hutan ini di depan kita. Ya, kenapa kita angkat babi hutan? Ya karena ada di Quran. Ya. Qul katakanlah la ajidu fi ma uhiya ilayya. Katakanlah Muhammad, saya tidak menemukan di dalam yang diwahyukan. Jadi la ajidu, saya tidak menemukan fi ma uhiya ilayya. Ma uhiya ilayya itu apa artinya? Al-Quran. Ini kan Nabi, katakan Muhammad, ini katakanlah Muhammad. Saya tidak menemukan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ingat, saya tidak menemukan dalam Al-Quran. Jadi selalu patokannya Al-Quran, parameternya Al-Quran. Apa yang tidak ditemukan? Muharraman, sesuatu yang diharamkan. Muharraman ala ta'amin. Tadi kan makanan-makanan tuh hewan-hewan tadi. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran makanan yang diharamkan. Ala ta'amin yat'amhu. Illa kecuali, nah ini. Jadi saya tidak menemukan ini, ingat, la ajidu illa. Jadi karena di sini adalah kita kasih merah juga illa ini di sini. Ya. Saya tidak menemukan kecuali. Ya, kecuali apa? Ayyakuna maitan, kecuali yang maitan bangkai. Audama masfuhan ataukah darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir itu yang kemudian dimakan itu haram ya. Aulah makhinzirin ataupun daging babi ini nih. Ya. Jadi yang diharamkan di sini adalah maitan, ya, bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian apa lagi di sini adalah satu, ya, uhilla li ghairillah, yang dipotong tidak menyebut nama Allah. Yang keempat di sini. Ya. Fa innahu, maka sungguhnya yang ini tadi bangkai, darah dan daging babi, rijesun, itu adalah rijesun, kotoran. Fiskan ataupun fasik, perbuatan fasik. Uhilla li ghairillah, dan juga apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Famanitur ghaira bagin, walaupun disebutkan keharamannya, tetapi karena terpaksa tidak ada lagi yang lain, sementara tidak sembuh penyakitnya kalau tidak makan itu, atau dia akan mati kelaparan kalau tidak makan itu, maka famanitur ghaira bagin, selama tidak diniatkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka, maka sungguhnya Tuhanmu ghafurur rahim. Sudah dikatakan ini haram semuanya ini, tapi kalau terpaksa pun juga menjadi boleh, tapi ingat terpaksa dan tidak diniatkan. Bagian itu tidak diniatkan. Dan setelah kita makan tidak melampaui batas, karena enak maka dimakan banyak, itu tidak boleh. Hanya benar-benar untuk mencegah kematian karena kelaparan, atau hanya untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sudah sembuh penyakitnya, atau sudah ada yang alternatif yang lain, kita pindah kepada obat alternatif yang lain yang halal. Jadi fa inna rabbaka ghafurur rahim, kalau kasusnya seperti itu, Tuhanmu adalah ghafurur rahim. Jadi saya kira jemaah sekalian sudah jelas ya. Ya. Dari atas, wala tattabi khutuwati syaitan,
maka Allah memberikan aturan makanan dan sebagainya. Akhirnya kesimpulannya apa? Kita bisa hidup tanpa bergantung kepada makhluk. Ya, kalau makhluk itu melakukan kejahatan. Tapi ingat, kalau makhluk itu tidak melakukan kejahatan, ya tetap kita boleh berinteraksi, bertransaksi bersama, walaupun beda agama, beda suku bangsa, harus kita lakukan. Kita boleh bisa membeli dari manapun juga, tetapi kalau dia terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, harusnya jangan kita melakukan itu, karena sama dengan membesarkan dan mendukung mereka untuk menumpahkan darah umat manusia di muka bumi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuan dan Puan. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah dan keliru dari kekurangan dan kekeliruan Al-Fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Kita kenal pasti bahawa makro dan mikro makanan tu bila dicerna, di breakdown, di digest, akhirnya we are what we eat. Kita menjadi apa yang kita makan. So kalau udara tu udara yang carbon monoxide, maka ini akan mengakibatkan pengaliran darah kita akan terjejas dari segi sisi kesihatan. Maka dalam konteks ayat 145 tadi, kalau kita cantumkan kepada halal atau thayyibah, maknanya Allah persiapkan zahir batin bakal-bakal khalifah sisi penciptaan kita tadi agar kita dapat bergabung dan zawi rijis tadi agar kita dapat bergabung dengan mukhlas tadi. Sebab mereka suci, kita perlu suci, Quran suci, ajaran suci, perjalanan kita hidup mati kita suci. Dari pencerahan dan teguran. Barakallahu. Baik, terima kasih Serba. Jadi intinya memang makanan ini sangat penting. Seperti di dalam ayat 145 yang ditanyakan Pak Nurinia. Ini jelas-jelas kata-kata ma'uhiya ilayya. Artinya bahwa di dalam Al-Quran itu menunjukkan kesucian. Ya. Jadi inti daripada wahyu itu kesucian. Sehingga wahyulah mengharamkan apa yang bisa mengotori jiwa kita. Karena hanya dengan jiwa kita jadi bersih, kita akan bisa bergantung kepada yang maha bersih, maha suci, itu Allah SWT. Itulah sebabnya sholat itu sebagai tiangnya agama. Sholat itu disebut dengan aqimis sholat alidhikri, disyaratkan kesucian, berwudu. Jadi ada dua yang disyaratkan suci dalam Al-Quran, dalam agama kita. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf di Baitullah. Yang lain itu boleh melakukannya, boleh tidak. Ya, baca Quran afdal kalau kita berwudu, tapi tidak harus berwudu. Tapi kalau untuk sholat dan juga tawaf itu harus berwudu. Ya. Kenapa sholat berwudu? Ya karena menghadap kepada Allah. Kenapa tawaf berwudu? Karena kita di rumah Allah. Jadi intinya apa? Allah itu suci dan hanya akan diterima olehnya yang suci juga. Makanya kalau kita ini kotor, tapi kita ingin sampai kepada Allah, ya sederhana jalannya, yaitu bersamalah dengan manusia suci. Seperti dikatakan Pak Nur tadi. Jadi inilah intinya tadi. Kita ini kan kotor jemaah sekalian. Kita harus mengakui kita ini kotor. Ya. Mulut kita terkadang mengucapkan kata-kata yang kotor. Kuping kita terkadang mendengarkan kata-kata yang kotor. Mata kita terkadang melihat keburukan-keburukan orang. Pikiran kita terkadang berpikir buruk kepada sesama. Pokoknya kita ini kotor. Nah, karena kita ini kotor, rasa-rasanya tidak pantas kita diterima oleh yang maha bersih, maha suci. Ada munajatnya Abu Nawas mengatakan, lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, melihat diri saya yang kotor ini tidak pantas rasanya saya masuk ke dalam surga. Lastu lil firdausi ahlan. Tapi apa kata Abu Nawas? Wala aqwa ala nari jahimi. Tapi saya juga tidak kuat masuk ke dalam neraka bukan itu. Kita tidak pantas rasanya masuk dalam surganya Tuhan, tapi kita juga tidak kuat masuk dalam neraka. Lalu apa tindakan kita? Ya terpaksa berwasilah, berperantara kepada orang yang suci. Inilah yang dimaksud tadi di dalam surat Al-Baqarah tadi yang kita bahas di sini. Ya. Al-Baqarah 208 ini. Ya. Ya. Dan surat An-Nur nih.
Yaitu apa? Surat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Harus kafah, harus melalui pintunya juga. Udkhulu itu masuklah. Kafah berarti harus kafah melalui pintunya. Ya. Kalau misalnya kita masuk ke rumahnya orang melalui jendela, ya masuk juga, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena jendela bukan tempat masuk. Jendela itu buat ventilasi udara masuk. Lalu di mana tempatnya kalau kita masuk rumah yang benar? Ya melalui pintunya. Itu namanya kafah. Baru masuk secara kafah. Ini udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Kalau kita masuk secara kafah, barulah kita berhak mengatakan ini silmun liman salamakum. Ya. Kalau tidak begitu ya tidak. Nah sekarang surat An-Nur ya begitu tadi nih. Ya kita lihat. Ya sudah jelaskan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena begitu mengikuti syaitan pasti akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana cara kita tidak mengikuti syaitan? Karena ini berbahaya. Ya, maka kita harus mengikuti mazaka minkum, orang yang suci di antara kalian. Ya. Ada orang suci. Ya, siapa orang suci itu ya? Disebutkan tadi di sini, yaitu Nabi Muhammad kita. Laula fadlullahi alaika wa rahmatu lahamma taifatun minhum ayyudilluka. Jadi artinya apa? Nabi tidak mungkin tersesat. Dan ini diakui juga oleh iblis dengan kata-kata, saya akan goda semua anak cucu Adam, illa kecuali yang saya tidak bisa goda, ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang berkategori mukhlas. Saya kira begitu. Berikutnya lagi, silakan Pak sekalian yang bertanya. Ada di chatroom Ustaz dan Ganim, silakan Ganim. Ganim silakan, Ganim yang bertanya Ustaz, langsung. Ya. sorry Ustaz, nggak jadi deh Ustaz, Nggak agak jadi. ntar kelamaan deh Ustaz. Bisa makan 1 jam lebih Ustaz. Wih, panjang banget ya bertanya kalau Apa, begitu. Ustaz? Kalau begitu Iya, nanti bertanyanya di chatroom awal. ada. Ya baik. Nah Ustaz, nggak jadi Ustaz, itu pertanyaan Ustaz. Baik, Afwan. baik. Nah sekarang kita pindah ke chatroom dulu ya. Nah, kita ke chattingnya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari Mbak Yasani. Mau tanya, apakah relevansi antara kalimat logika manusia adalah hewan yang berpikir dengan surat apa ya, An'am yang menerangkan detil bahwa manusia jangan sampai seperti hewan ternak. Karena manusia sudah diletakkan mulia dengan nafsu yang dititipkan langsung dari Allah dan diberikan akal pelajari. Atau kita jawab dulu. Al-Quran berkali-kali mengatakan kalau orang tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia adalah kal an'am, seperti hewan ternak. Jadi kal an'am seperti hewan ternak. Balhum adal. Jadi siapa yang tidak menggunakan akal sehatnya, kal an'am balhum adal, seperti hewan ternak. Jadi kata-kata manusia itu adalah hewan yang berpikir, artinya apa? Manusia itu dari sisi spesies, jenis, dia adalah hewan. Lalu apa yang membedakan dengan hewan? Apa pembedanya? Tidak ada pembedanya. Supaya dia tidak masuk kategori hewan seperti yang lain saja. Itu berpikir. Jadi kalau manusia itu tidak berpikir, ya benar-benar menjadi hewan seperti yang lain. Seperti kuda, kambing, dan sebagainya. Seperti tadi yang kita lihat ada 8 tadi itu sama dengan kita itu. Ya, dipelihara untuk disembelih. Manusia kan banyak. Dipelihara, dikasih ini, tetapi untuk digunakan sebagai alat transportasi, membawa agenda-agenda ke orang lain. Nah itu dia. Kemudian lalu Pak, berarti semua makhluk Allah pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Jawabannya ya dalam pengertian dalam pengertian mengikuti kehendak Allah. Jadi kalau bahasa agamanya itu, kalau bahasa Al-Qur'annya tidak menggunakan kata ibadah tetapi bertasbih. Semuanya bertasbih kepada Allah itu ya. Jadi semuanya bertasbih karena semuanya adalah milik Allah, betul sekali. Dengan ayat yang pernah Sani dengar, lupa ayat dan menangkap bahwa gunung-gunung dan pohon-pohon pun itu bertasbih. Ini sudah benar, ini surat An-Nur ya. Tetapi kan kita nggak tahu kalimat tasbihnya ya. Kata tasbih itu artinya mensucikan Allah, artinya bahwa mereka itu keberadaannya bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga tidak ada satupun makhluk itu selain manusia itu yang bisa melanggar hukumnya. Ingat,
Hukum gravitasi tidak pernah melanggar hukum gravitasinya. Ya, benda yang di atas seperti pesawat, kalau terjadi kecelakaan pasti lari ke bawah, nggak ada yang lari ke atas kan. Ya. Udara lautan begitu terjadi pemanasan dia akan menguap. Ya, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang keras kepala seperti itu. Begitu kita lihat air laut itu siang, pasti dia akan menguap ke atas menjadi awan. Kita manusia, kita lihat, coba kita lihat foto kita 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Pasti beda kan? Kenapa beda? Ya karena tubuh kita pun mengikuti hukum Allah, bertasbih juga kepada Allah. Jadi tidak bisa kita lawan. Ya. Nah itu yang disebut bertasbih. Ya. Jadi dan memang Al-Quran mengatakan kamu tidak tahu persis tasbih, tapi secara umum ya seperti itu. Ya. Saya kira seperti itu ya. Berikutnya lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya sama-sama. Sudah Ustadz, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, jemaah sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian majelis kita dengan sama-sama menutupnya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita bacakan Fatihah untuk Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, yang kesehatannya pada malam hari ini kurang fit. Semoga dengan Fatihah kita Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan yang prima kembali kepada beliau, sehingga bisa menyertai kita dalam membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT di masa-masa mendatang. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah, khususan ya Allah agar Engkau berikan kesembuhan kepada Ustadz kami, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. wabarakatuh. Bu Ayu, makasih Pak Jamaah. Ustadz. Kan Ayu dulu. Assalamualaikum. Ada lah. Istrinya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Bu Ayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayahanda. Assalamualaikum. Afwan Ustadzna ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terus yang lain Pak Haji, Mak Torpedo, saya duluan ya. Pak Saniman yang lain juga ya. Ya, Terima Pak kasih Haji, Ustaz. mohon maaf tadi dijadikan contoh durian typing. iya. Agar teman-teman yang lain juga datang ke Taiping Ustaz. Makan durian. Wah, insyaallah mudah-mudahan itu Pak Rum itu pasti suka banget. Iya. Suka sekali Mas durian. Iman, ayo. Iya. Pak Saniman. Pak Burhan. Iya Tuan Haji. Ya, masih Hebat nih di Pak mana? Burhan nih. Online dari Jerman. Oh, masih di Jerman. Sampaikan salam pada Hitler. Dulu masa ini Dia lagi diambil sibuk di anaknya bawah Tuan torpedo. Haji. Dia lagi sibuk ke bawah tu. Oh, sibuk. Oke. Nanti kita datang makan Sibuk ke durian. bawah tu Tuan Haji. Ya kan? Insya Allah. Di sini sejuk lah Tuan Haji. Sejuk lah. Sejuk.